Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Suparto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan bersyukur atas rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi telah dapat memenuhi capaian-capaian yang signifikan. Di antaranya adalah indeks kinerja utama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang mencapai 104,99%. Hal ini tentu membanggakan bagi kami dan seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di antara indikator-indikator yang kami capai secara signifikan adalah kepuasan pengguna, baik internal maupun eksternal, jumlah dosen tamu, kegiatan mahasiswa, baik pelatihan soft skill maupun hard skill yang membekali mereka ketika mereka lulus nanti pada sisi profesionalisme. Kemudian pengembangan kerjasama, alhamdulillah banyak kerjasama yang sudah kami tanda tangani, baik dalam bentuk MOU maupun perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak, dan sudah diimplementasikan dalam berbagai program melalui program studi yang ada dan juga unit pelaksana di tingkat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian secara signifikan terdapat kenaikan lulus tepat waktu dari alumni Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tersebar dalam 7 program studi yang ada. Kemudian juga implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan mendorong mahasiswa untuk mengikuti beberapa program yang dicanangkan oleh kementerian yang ada di Indonesia, dan juga kerjasama antar fakultas dalam wadah Fordakom, Forum Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi secara nasional. Kemudian juga implementasi integrasi keilmuan, keindonesiaan, dan keislaman melalui karya-karya mahasiswa dalam bentuk skripsi maupun tesis, juga merefleksikan capaian yang membanggakan. Kemudian juga lahirnya program studi baru yaitu S2 Manajemen Dakwah yang insya Allah tahun 2022 akan beroperasi menerima mahasiswa baru Magister. Kemudian akreditasi program studi diantaranya adalah manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam, juga mampu mempertahankan status akreditasi A. Kemudian juga secara signifikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi meraih akreditasi jurnal ilmiah dalam 3 jurnal utama, yaitu jurnal empati, lalu jurnal dakwah, dan jurnal ilmu jurnalistik. Lalu pada sisi administrasi juga sudah dikembangkan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen Persuratan yang biasa dikenal dengan SIMPerdakom, Sistem Informasi Manajemen Persuratan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang secara signifikan melayani hampir dalam satu hari 300 surat dari mahasiswa. Belum lagi kemudian surat-surat yang diajukan oleh staf dan dosen, sehingga layanan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian juga sistem info manajemen akademik yang sudah dibuat di tahun 2021. Kemudian sarana prasarana, alhamdulillah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi secara signifikan menambah dan memperbaiki sarana prasarana yang ada. Yang pertama adalah ruangan kelas sebagai hibah dari Yayasan Al Khairat Turki. Lalu kemudian ruang-ruang praktikum mahasiswa, diantaranya adalah DNK TV, studio DNK TV, lalu kemudian ruang perpustakaan dan penambahan referensi ilmiah, kemudian juga ruang musola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
dan juga sarana taman, prasarana taman yang nyaman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Insya Allah di tahun 2022 fokus kami akan meningkatkan sarana prasarana yang ada. Di antaranya adalah studio radio dakwah dan komunikasi atau RDKFM, kemudian ada ruang program studi kesejahteraan sosial, program studi jurnalistik, dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Itu yang akan kita tingkatkan. Kemudian juga ruang teater, ruang rapat, dan beberapa ruang-ruang lainnya di tahun 2022. Sembari juga kita mempersiapkan akreditasi internasional untuk program studi kesejahteraan sosial di tahun 2022. Demikian pula pada aspek pencapaian Green Campus, terus terang kami akan meningkatkannya di tahun 2022 dengan penambahan tanaman-tanaman di beberapa titik, baik di taman maupun di depan ruang kelas. Juga kemudian kebijakan untuk mengurangi emisi, sehingga Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi bisa meningkatkan aspek Green Campus. Kemudian juga akreditasi jurnal. Insya Allah di tahun 2022 kita akan mendapatkan 2 akreditasi jurnal, yaitu Jurnal Manajemen Dakwah dan Jurnal Community milik Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Lalu kemudian di tahun 2022 juga kita akan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang memungkinkan ada database Tridharma milik dosen pada aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu juga kami ingin mengembangkan sistem info manajemen database alumni, terutama alumni Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang tentu kita butuhkan untuk pengembangan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ke depan. Itu mungkin menjadi proyeksi utama prioritas pengembangan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Atas perhatian, doa, dan dukungan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.